Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Kisah pertama, Yahya bin Yu'men adalah seorang raja Tilimsan atau Tlemcen. Kerajaan Tlemcen adalah kerajaan Mor yang pernah berdiri di wilayah yang kini merupakan bagian dari Aljazair Barat Laut. Wilayah kerajaan ini terbentang dari Tlemcen hingga belokan sungai Chelif atau Aljir. Pada puncak kejayaannya wilayah kerajaan ini mencapai sungai Muloya di barat, Sijil Masa di selatan dan sungai Soumang timur. Nama Raja Yahya tidak seterkenal keponakannya, Syekh Al-Akbar Muhyiddin Ibn Arabi. Yahya bin Yu'men wafat tahun 638 Hijriah. Pada masanya Raja Yahya adalah sosok pemimpin yang karismatik. Setiap kali keluar kerajaan, ia selalu disertai pengawal lengkap dan meriah. Pegawai istana dengan berbagai macam tugas dan prajurit berkuda mengiringi Raja Yahya. Tak hanya itu, pengawalan raja juga diramaikan dengan bendera dan umbul-umbul kerajaan. Penduduk yang daerahnya dilewati raja akan segera berhamburan ke jalan untuk menyaksikan karnaval raja yang menghibur pandangan mata. Dalam salah satu kesempatan, perjalanan raja yang meriah tersebut melewati sebuah perkampungan. Semua mata menatap kepada Raja Yahya. Namun di salah satu sudut desa, ada seseorang yang tak tertarik sama sekali dengan kemeriahan yang dipamerkan raja. Bahkan orang itu malah memalingkan matanya. Siapa gerangan laki-laki itu pengawal? Dia sama sekali tak tertarik denganku. Agaknya ada yang aneh dengannya, kata raja. Sendika Dawu, paduka raja. Dia adalah wali Allah. Namanya Abdullah Al-Tunisi. Dia juga seorang ahli hukum atau ahli fikih yang zuhud, jawab pengawal. Raja Yahya semakin penasaran. Dia pun mendekati Abdullah. Setelah jaraknya dekat, Raja Yahya bertanya. Karena mengerti bahwa wali Allah tersebut adalah seorang ahli fikih dan seorang yang zuhud, pertanyaannya seputar fikih. Ya Syekh, aku ingin mengajukan pertanyaan untukmu, kata raja. Silahkan, apakah busana kerajaan yang kupakai ini sah jika kukenakan saat salat? Sang raja memang biasa mengenakan baju kerajaan bertabur emas, mutiara, dan permata. Mendengar pertanyaan itu, Syekh Abdullah bukan langsung menjawab, malah tertawa. Raja pun bingung. Loh, mengapa kau tertawa, Syekh? Aku bertanya serius. Maafkan saya ya raja. Saya tertawa karena kebodohanmu. Kau bisa ada raja dengan kekuasaan yang megah, ternyata tak tahu masalah yang remeh. Jawaban singkat itu membuat Raja Yahya tersadar. Raja terdiam. Engkau memang diliputi kemewahan ya raja, sangat mewah. Namun engkau ibarat seekor anjing yang mulutnya berlumur darah setelah makan bangkai. Ketika anjing itu akan buang air kecil, ia angkat kakinya agar tak mengenai kakinya. Padahal engkau sendiri sebenarnya adalah bejana yang penuh barang haram. Tapi anehnya kau malah bertanya tentang pakaian. Kalimat yang diucapkan Syekh Abdullah merasuki hati Raja Yahya. Dia merasa hidupnya tak berguna lagi jika tak berubah. Raja Yahya turun dari kudanya lalu menanggalkan busana kerajaan dan segala perhiasan raja yang dikenakannya. Aku ingin mengikutimu Syekh. Aku ingin belajar padamu, kata raja. Syekh Abdullah tak menolak permintaan raja. Raja Yahya meninggalkan segala kemewahan kerajaan dan memutuskan menjadi orang biasa. Dia lalu mengikuti Syekh Abdullah kemanapun pergi agar bisa nyantri dengan sepenuh hati. Setelah 3 hari lamanya berada di rumah Syekh Abdullah, Yahya bin Yu'men masih sama seperti hari pertama. Dia terus menangisi kesalahan yang telah dilakukannya selama hidup.
terutama kesalahan atas kemewahan dan kemegahan yang berlebihan selama menjadi raja. Pada hari berikutnya, Syekh Abdullah memberikan tali pengikat kayu kepada Yahya. "Ya Raja, engkau sudah cukup lama berada di sini. Sudah waktunya untukmu mencari rezeki dengan usahamu sendiri. Bangun dan carilah kayu bakar." Raja Yahya berangkat mencari kayu bakar di hutan. Dia tak bisa membendung air matanya. Dia terus menitikkan air mata sambil memunguti kayu satu persatu. Tangannya yang tak terbiasa kerja keras merasakan sakit terkena kayu hingga lecet-lecet dan ngapal. Setelah terkumpul, kayunya diikat dan dipikul di atas kepala. Raja Yahya berangkat ke kota untuk menjual kayu yang sudah dikumpulkannya. Semua orang pun melihat dengan tatapan heran. Jika sebelumnya mereka melihat dengan kekaguman, hari itu mereka melihat dengan belas kasihan. Beberapa di antaranya melihat sambil menangis. Raja Yahya tak mempedulikan tatapan orang-orang. Sejak hari itu, Raja Yahya telah menjadi seorang hamba yang ahli ibadah yang zuhud. Bahkan Syekh Abdullah Al-Tunisi selalu menyarankan orang-orang yang sowan kepadanya agar minta didoakan oleh Raja Yahya. Dia adalah raja yang zahid zuhud. Mintalah didoakan oleh Raja Yahya. Kisah kedua, di dalam kitab Zadul Masir fi Ilmi Tafsir karya Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dikisahkan ada seorang wali yang istimewa. Di antara keistimewaannya, dia diberi 3 doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika istri sang wali mengetahui karamah suaminya, sehingga istri minta didoakan oleh suaminya. Sebagai istri seorang ulama, permintaannya cukup unik. Bahkan bisa dibilang, harapan istrinya ini sama halnya dengan keinginan banyak perempuan. Yakni, dia ingin agar wajahnya menjadi cantik. "Kang Mas, mohon mintakan kepada Allah agar wajahku menjadi cantik," pinta istri. Wali tersebut mengiyakan permintaan istrinya. Lalu dia berdoa, "Ya Allah, saya minta agar wajah istriku menjadi cantik." Beberapa saat kemudian, istri ulama yang awalnya tak cantik ini seketika menjadi cantik jelita tanpa harus pergi ke salon kecantikan. Sayangnya, setelah menjadi cantik, istri ulama ini menjadi menarik perhatian banyak laki-laki karena kecantikannya. Sampai suatu waktu dia ketahuan menjalin hubungan dengan lelaki lain. Setelah mengetahui istrinya menjalin hubungan dengan lelaki lain, ulama tersebut marah. Kemudian dia berdoa kepada Allah agar istrinya wajahnya menjadi buruk rupa, lebih buruk dari sebelumnya. "Ya Allah, ubahlah wajah istriku menjadi buruk rupa." Doa yang kedua ini terkabul langsung sehingga istrinya menjadi buruk rupanya. Mengetahui dirinya menjadi buruk wajahnya, istri menyesali perbuatannya. Dia meminta maaf kepada suaminya. Kemudian dia minta didoakan agar kembali seperti semula. Doa ketiga pun dipanjatkan. Istri kembali seperti sedia kala. Akhirnya 3 doa yang dipanjatkan oleh wali tersebut menjadi sia-sia karena perbuatan istrinya. Kisah ketiga, kisah ini diceritakan oleh Ibn Qayyim Al-Jauzi di dalam kitab Raudah Al-Muhibin wa Nuza Al-Mustaqin. Berikut kisah lengkapnya. Diceritakan bahwa Urwah bin Zubair pernah menjenguk Al-Walid bin Abdul Muthalib yang menderita sakit parah di kakinya, sebab terdapat koreng dan luka yang sangat besar. Al-Walid bin Abdul Muthalib terbaring lemas di biliknya dengan beberapa tabib yang mengelilinginya pasca memeriksa luka di kakinya. Seluruh tabib telah bersepakat untuk mengamputasi kaki Al-Walid bin Abdul Muthalib. Tindakan amputasi harus segera dilakukan, sebab jika tidak segera diamputasi, luka di kaki Al-Walid bin Abdul Muthalib bisa menjalar ke seluruh tubuhnya sekaligus akan berdampak pada keselamatan nyawanya.
Akhirnya Al-Walid menyetujui usulan para tabib yang akan mengamputasi kakinya dengan cara operasi. Ketika para tabib telah siap melakukan proses operasi, para tabib berkata kepada Al-Walid bin Abdul Muthalib, "Kami akan memberimu obat tidur atau obat bius agar engkau tidak merasakan sakit." Mendengar hal tersebut, Al-Walid bin Abdul Muthalib langsung menjawab, "Untuk apa menggunakan obat tidur? Tidak perlu, lakukan saja operasinya tanpa menggunakan obat tidur." Karena pasien yang meminta sendiri untuk tidak menggunakan obat tidur, maka para tabib segera mengamputasi kaki Al-Walid bin Abdul Muthalib tanpa menggunakan obat tidur. Para tabib memotong kaki Al-Walid bin Abdul Muthalib menggunakan gergaji. Setelah kaki Al-Walid bin Abdul Muthalib terpotong dan terpisah dari tubuhnya, para tabib memanasi sisa bagian kaki Al-Walid bin Abdul Muthalib untuk menghentikan aliran darah. Jika tidak dipanasi, maka darah akan terus mengalir dan rasanya sangat sakit. Oleh sebab itu, para tabib menganjurkan menggunakan obat tidur, tetapi Al-Walid bin Abdul Muthalib tidak mau. Ketika Al-Walid bin Abdul Muthalib melihat bagian kakinya yang telah terputus, ia berkata, "Segala puji bagi Sang Pemilik semesta. Demi Dia yang telah membebani diriku dengan hal ini, tentu Dia kini telah mengetahui bahwa aku tidak akan bisa berjalan menghampiri hal-hal yang haram sedikitpun." Al-Walid bin Abdul Muthalib memilih merasakan langsung rasa sakit kaki yang dipotong dengan gergaji, agar Al-Walid bin Abdul Muthalib tidak lagi ada keinginan atau niat untuk mendekati hal-hal yang dilarang oleh Allah. Sebab dengan merasakan rasa sakit kaki yang digergaji, Al-Walid bisa membayangkan siksa di neraka yang rasa sakitnya jauh berkali-kali lipat dibandingkan rasa sakit digergaji di dunia. Begitulah cara Al-Walid bin Abdul Muthalib menekan hawa nafsunya agar tidak semakin liar, tetapi justru semakin jinak agar bisa dikendalikan. Jika Al-Walid bin Abdul Muthalib rela dipotong kakinya dengan gergaji tanpa dibius, maka apa yang akan kita relakan agar memiliki rasa jera ketika melanggar larangan-larangan Allah? Kisah keempat, Abu Said Al-Mihani, lahir di tahun 357 Hijriah, memiliki nama asli Fatlullah bin Ahmad bin Ali Al-Mihani. Nama Abu Said adalah kunyahnya, sedangkan Al-Mihani di belakang namanya disandarkan pada daerah asalnya, Mihana. Catatan Ibnu Mulkon dalam Abakat Al-Sufiyah menginformasikan bahwa kota ini terletak di antara daerah Sarakes dan Abiur. Abu Said Al-Mihani terkenal sebagai sosok zahid dan alim. Bahkan dalam Abakat Al-Auliya, Fariduddin Al-Attar mengatakan bahwa Abu Said Al-Mihani hafal 30.000 bait syair Arab, memahami ilmu tafsir, hadis, fikih, serta mendalami ilmu tarekat. Abu Said Al-Mihani menghembuskan nafas terakhirnya di tahun 440 Hijriyah di Mihana. Terkait dengan kewalian Abu Said Al-Mihani, nampaknya sang ayah telah mendapat isyarat dari Syekh Abu Al-Qasim bin Bisir, seorang ulama besar pada waktu itu. Isyarat itu diperoleh sang ayah ketika Abu Said Al-Mihani masih kanak-kanak. Bahkan dalam sebuah kisah, sang ayah pernah dibuat terkagum-kagum atas jawaban-jawaban Abu Said Al-Mihani ketika ditanya oleh sang ayah. Berikut kisahnya. Al-Kisah, ayah Abu Said Al-Mihani merupakan seorang tukang minyak wangi. Sang ayah berteman dekat dengan raja yang berkuasa pada saat itu, Raja Mahmud Al-Ghazi. Bahkan saking dekatnya, sampai-sampai ketika sang ayah mendirikan rumah yang begitu megah, sang ayah lalu melukis tembok-tembok rumahnya dengan gambar sang raja lengkap beserta bala tentaranya. Kala itu Abu Said Al-Mihani masih kecil.
Melihat sang ayah yang melukiskan gambar raja pada tembok-tembok rumahnya, tiba-tiba Abu Said Al-Mihani merengek minta dibuatkan rumah kepada ayahnya. Dibangunlah rumah untuk Abu Said Al-Mihani, dan jadilah rumah itu. Seusai rumah Abu Said Al-Mihani berdiri tegak, ia pun lantas menempatinya, dan lalu melukis seluruh tembok rumahnya dengan bertuliskan lafaz Allah. Tak ada satu bagian dinding pun yang tidak berlukiskan lafaz Allah. Melihat apa yang dilakukan Abu Said Al-Mihani pada tembok rumahnya, sang ayah lalu bertanya, "Wahai anakku, mengapa kau lukis seluruh tembok rumahmu dengan lafaz Allah?" tanya sang ayah. "Wahai ayah, engkau melukis seluruh tembok rumahmu dengan gambar rajamu, Raja Mahmud Al-Ghazi, sedangkan aku melukis seluruh tembok rumahku dengan nama rajaku, Allah," timpal Abu Said Al-Mihani kepada ayahnya. Mendengar jawaban Abu Said Al-Mihani yang sungguh di luar dugaan, sang ayah terheran dan terkagum-kagum. Sang ayah lantas menyesal dan menghapus lukisan bergambarkan Raja Mahmud Al-Ghazi di seluruh tembok rumahnya. Sejak peristiwa itu sang ayah bertambah cinta kepada anaknya, Abu Said Al-Mihani. Kisah ke-6, Azizah. Mungkin ini nama samaran yang diberikan oleh para periwayat, adalah salah seorang wali perempuan yang sejak kecil sudah menunjukkan tanda-tanda kewaliannya. Dikisahkan, ia sejak kecil diminta oleh orang tuanya untuk menggembala domba milik ayahnya. Demi menunaikan titah ayahandanya, ia menggembala kambing di sebuah bukit. Alih-alih sebagaimana para penggembala hewan ternak lainnya yang menggembala di tempat yang banyak rumputnya, ia justru memilih menyendiri dengan membawa kambing-kambing milik ayahnya ke atas bukit yang tanahnya jarang ditumbuhi rumput, terjal, dan cukup berbahaya. Meski demikian, kambing-kambing yang digembalakannya pulang dalam keadaan kenyang, sebagaimana penggembala lain yang membawanya ke tempat yang rumputnya subur. Apa yang Azizah lakukan dalam hal menggembala sendirian ini sebenarnya tidak diketahui oleh ayahnya, hingga orang-orang yang iri kepadanya entah karena satu dua hal mengadukan ihwal Azizah ini kepada ayahnya. Karena terpengaruh oleh aduan dari teman-teman putrinya ini, ayahnya memanggil Azizah. Ia tidak boleh lagi menggembala sendirian, harus di tempat yang rumputnya subur sebagaimana penggembala lain. Bukannya menuruti perintah ayahnya, Azizah justru kuku untuk tetap menggembalakan kambing ayahnya di tempat biasanya. Sebagai konsekuensinya, ia berulang kali mendapatkan ganjaran, dimarahi oleh ayahnya. Hal itu membuat penasaran sang ayah untuk mencari jawaban atas teka-teki puterinya ini. Singkat cerita, suatu waktu saat Azizah sedang menggembala di tempat pilihannya, ayahnya bersama dengan beberapa masyarakat desa menguntitnya. Tujuannya adalah memergoki dan mencibir Azizah ihwal tempat penggembalaan yang kering itu. Tak disangka Azizah justru berkata kepada ayahnya dan orang-orang yang mengikutinya, "Lihatlah bagaimana kambing-kambing ini sedang makan bukan?" Ayahnya menyaksikan secara langsung dengan mata kepalanya sendiri mulut kambing-kambing tersebut penuh dengan rumput. Terang Azizah kepada mereka. Sejak kejadian itu orang-orang tidak lagi berani mencibir Azizah. Bahkan ia dianggap memiliki kelebihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat Azizah tumbuh dewasa, ketakwaan dan ibadahnya semakin meningkat tajam. Ia menghabiskan waktu untuk beribadah, di saat yang bersamaan pekerjaan-pekerjaan yang menjadi kewajibannya juga terselesaikan dengan baik. Dalam kisah ini diceritakan bahwa Azizah yang sedang tumbuh mekar menjadi seorang gadis ini memiliki paras yang cantik. Bahkan ia menjadi bunga desa. Tak pelak banyak lelaki yang kepincut untuk meminangnya. Namun, semuanya ia tolak dengan baik. Suatu waktu saat ia berjalan sendirian di sisi sebuah tepi bukit,
seorang laki-laki yang berhasrat untuk memilikinya menguntitnya dari belakang. Saat Azizah kian mendekati bibir jurang, sang laki-laki yang posisinya tidak jauh di belakang Azizah ini kemudian bermaksud untuk menyergap dan menyelamatkan Azizah. Namun apa yang terjadi? Azizah justru pindah ke atas bukit. Ia tidak jatuh ke jurang dan tidak juga tersergap si laki-laki tersebut. Kejadian ini mengejutkan sang laki-laki muda ini sekaligus membuat ia malu dan akhirnya menaruh hormat kepada Azizah. Sejak kejadian itu, nama Azizah kian dihormati oleh masyarakat desa tempat ia tinggal. Kisah ini, menurut Rahal Boubrik, merupakan sebuah fabel yang dikisahkan oleh Jacques Berges dalam Structure Sociales du Haut Atlas. Ada catatan menarik dari Rahal Boubrik mengenai kisah Azizah sang penggembala kambing ini. Rahal memberikan komentar bahwa tidak sedikit kisah para wali yang dikaitkan dengan menggembala. Ini mengingatkan kita pada awal kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri. Pengulang-ulangan keramat para wali yang dikaitkan dengan menggembala hewan ternak menunjukkan bahwa kewalian itu sangat dekat dengan masyarakat kecil yang dalam hal ini digambarkan sebagai sumber kehidupan bagi kelompoknya.